Eh, Terima kasih Prof. Yuni Hendrawati. Eh, Sebelumnya mohon maaf, saya akan share screen sendiri ya dari operator tadi. Pak. Tadi saya sudah izin saya akan melakukan share screen dari layar komputer saya. Mohon izin untuk memulai Prof. Ya, silakan 15 menit ya, Yuni Mbak. dan hadirin. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terlihat ya layar saya ya. Jadi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam acara webinar Bincang Bareng BKKBI. Yang kedua tentunya saya mengucapkan terima kasih pada BKKBI yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan share begitu ya. Sebelum saya memulai, tentunya mungkin agak berbeda perspektifnya. Makanya dari sini saya ambil adalah tantangan dan peluang karir bagi perempuan dalam bidang teknik, khususnya teknik kimia dalam perspektif akademisi seorang perempuan. Mungkin sama dengan Prof. Tri ini ya, tapi dari sini saya akan melihat secara basic sehingga untuk bisa jadi apa namanya panduan bagi mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk meneruskan jenjang karir di bidang jadi ini dengan keahlian saya adalah proses elektrokimia khususnya teknologi membran. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya akan bercerita sedikit tentang fokus riset saya begitu ya. Jadi kalau tadi Bu Mary sudah cerita tentang hulu begitu ya. Saya jadi teringat beberapa puluh tahun yang lalu sebelum saya memulai karir di dunia akademisi begitu, saya pernah bekerja di engineering facility untuk offshore facility begitu. Jadi saya merasakan bagaimana naik tangki 10 meter begitu menggunakan safety shoes dengan menggunakan bak ransel gitu ya. Jadi buat adik-adik mahasiswa yang perempuan jangan takut, itu akan memberikan suatu apa ya eh, emosional untuk kita bisa terus maju begitu ya. Jadi untuk saat ini saya adalah staf pengajar di Universitas 11 Maret dengan fokus riset adalah di eh, baterai listrik atau nanti Bapak Ibu bisa melihat di PUI Baterai UNS di mana kami dari hulu sampai dengan hilir. Jadi dari kita punya mini plan untuk pembuatan material. Jadi tidak hanya skala lab, kami punya membuat material aktif baterai dari 20 kilo per hari, kemudian membuat sel baterai sampai dengan membuat aplikasinya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sekedar uh, apa namanya pengetahuan bagi adik-adik sekalian dan Bapak Ibu peserta webinar begitu ya. Jadi kita bisa bidang ilmu tidak harus teknik kimia, tidak harus reaksi kimia, tidak harus apa namanya terkait dengan minyak dan lain sebagainya. Kita bisa bergerak di bidang material. Nah, sesuai dengan judul dari materi kami gitu ya, bahwa saya memberikan tantangan perempuan dalam bidang teknik dari perspektif akademisi perempuan begitu ya. Jadi ada 9 tantangan yang bisa kami eh, bagi begitu ya untuk seorang engineer perempuan khususnya teknik kimia dalam mengembangkan karir begitu ya. Eh, Sesuai yang sudah disampaikan Bu Mary gitu ya bahwa diskriminasi gender. Jadi meskipun eh, kita perempuan dengan tadi disampaikan oleh Bu Filda bahwa di teknik di mana di industri minyak di hulu Pertamina gitu sudah ada beberapa program-program yang akan mengurangi diskriminasi gender begitu ya. Eh, tapi itu sangat eh,
mempengaruhi sekali dari sisi emosional gitu. Saya ingat pertama kali saya lulus seorang teknik kimia begitu sebagai proses engineer bekerja di engineering facility khususnya offshore begitu yang semuanya hampir laki-laki begitu ya. Tapi bagaimana kita menyiapkan kalau kita mampu bekerja, insya Allah nanti rekan-rekan meskipun dari laki-laki dia akan menghargai kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki begitu ya. Kemudian ada faktor sosial budaya begitu ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa tabu bagi perempuan untuk belajar atau berpraktek teknik. Terbukti ya waktu awal-awal saya kuliah S1 S2 itu teknik kimia masih masuk di dalam 10 besar angka keketatan di industri pendidikan begitu ya. Tapi sekarang teknik kimia itu sudah terpental dari 10 besar gitu karena kalah dengan jurusan-jurusan lain yang cukup menarik karena itu faktor sosial budaya yang mungkin lebih nyaman bagi seorang perempuan begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembatasan diri. Jadi kadang-kadang ada di dalam diri kita yang mengatakan kita nggak mampu ya atau pekerjaannya terlalu berat. Seperti tadi sudah saya cerita saat ini misalnya ya saya ada proyek LPDP begitu tentang pembuatan baterai untuk kereta propulsi hybrid di mana saya bekerja dengan banyak bidang ilmu dengan industri gitu ya. Nah, kadang-kadang kita harus meyakinkan diri bahwa kita mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas kita itu dengan baik. Begitu. Kemudian meskipun partisipasi perempuan dalam bidang STEM itu adalah sains, teknologi, engineering, dan matematik itu kimia itu masuk sekitar 66,8 begitu ya, tapi dalam kenyataannya masih sedikit begitu ya. 2 dari 10 pekerja profesional itu adalah dari perempuan begitu. Nah, itulah dari akademisi kami khususnya kita harus membuat suatu penyampaian mata kuliah gitu atau penyampaian tentang pokok-pokok teknik supaya mahasiswa itu tertarik untuk masuk ke dunia teknik. Biasanya teknik kuliahnya di teknik kimia tapi nanti pekerjaannya mereka akan jarang yang masuk kembali ke teknik. Kemudian ada lagi dari sisi diskriminasi. Jadi ini termasuk tantangan begitu ya. Kadang-kadang hampir semua rata-rata teman saya yang kuliah di teknik kimia begitu itu setelah menikah, mungkin awal-awal sebelum menikah mereka banyak bekerja di dalam bidang teknik begitu. Nah, itu mungkin nanti Bu Mary, Bu Bilda begitu akan mungkin efek psikologisnya sama. Saya pernah mengalami waktu itu. Saya mikir kalau saya hamil, saya harus di offshore begitu, saya harus melakukan itu. Tapi itu bukan suatu tantangan begitu ya. Ini adalah data saja bahwa marriage, child care, spouse displacement itu adalah suatu alasan utama untuk mereka tidak mengambil pekerjaan di bidang teknik kimia begitu ya. Nah, kemudian, ini harusnya tadi ya, dengan ketidaktahuan akan prospek. Nah, saya harapkan dengan tadi mendengar yang dari praktisi dari Bu Firda, Bu Mary begitu bisa menjadikan suatu wawasan atau terbuka buat adik-adik sekalian bahwa teknik kimia atau proses engineer itu sesuatu profesi yang sangat menarik begitu, sangat menarik, prospeknya bagus begitu. Meskipun kalau dari sisi akademisi kita juga menarik ya Prof Triuni ya gitu. Gitu ya. Oke, kemudian lanjut adalah tantangannya itu adalah pengaruh orang tua gitu ya. Banyak orang tua yang agak begitu profesi teknik itu mesti terkait dengan gender begitu ya. Ini adalah real yang harus kita ini dari sisi orang tua, kalau tadi dari sisi pasangan kita begitu. Kemudian, nah memang energetik tas ya, jadi tugas yang berat. Jadi kita seorang engineer khususnya kalau di lapangan begitu ya. Meskipun kalau di dalam teknik kimia akademisi pun kita tidak berarti mengajar selesai begitu ya. Kita harus selalu mendevelop cara mengajar supaya mahasiswa itu paham begitu. Kemudian mahasiswa itu menggunakan analisis karena sekarang ini banyak mahasiswa atau
di dunia pendidikan kita berperangnya itu tidak dengan yang nyata, bahwa kita berperangnya malah dengan sesuatu yang artificial begitu ya. Jadi sebagian besar mahasiswa atau yang saya hadapi mereka itu menggunakan artificial intelligence AI begitu ya untuk menyelesaikan hampir semua tugas-tugasnya. Nah, uh, tantangan bagi kita seorang pendidik adalah menerima pemahamannya mereka, tetapi sekaligus mengarahkan supaya menggunakan fasilitas AI itu secara bijak, tetapi menggunakan analisis dengan baik begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tentang diskriminasi pekerjaan atau karena kerjaan mungkin untuk profesi-profesi dengan apa namanya perusahaan yang cukup baik begitu seperti ini tidak begitu begitu ya. Tapi kalau kita nanti bekerja di dalam suatu pekerjaan yang benar-benar harus di lapangan, misalnya seorang yang bergerak di bidang water treatment begitu ya, kadang-kadang diskriminasi pekerjaan atau ketenagaan kita harus siap begitu ya. Tapi kalau menurut saya intinya adalah kita bisa menunjukkan bahwa kita bekerja dengan baik, kita bisa profesional, kita bisa memisahkan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan pekerjaan, sehingga kita bisa diterima oleh lawan jenis kita, atau kita bisa menunjukkan bahwa wanita itu bisa survive gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mary tentang kesempatan untuk memimpin. Jadi kita memang wanita itu punya beberapa apa ya ciri khas gitu ya. Jadi mereka tuh punya insting atau punya naluri yang lebih humanis gitu ya. Jadi kita dalam mengambil keputusan atau dalam mengerjakan sesuatu itu meskipun kalau dari sisi laki-laki juga lebih profesional begitu ya. Tapi jadi ada plus minus pemimpin-pemimpin wanita. Nah, ini tadi bahwa saya menunjukkan bahwa share of women in leadership position itu memang yang paling tinggi ada di education gitu ya, karena di dalam di teknik kimia UNS pun tapi masih 50-50 antara yang laki-laki dengan yang perempuan begitu. Nah, tetapi tadi kan saya sudah cerita 9 itu tantangannya. Justru gender wanita itu menjadi peluang kita gitu ya. Jadi pekerjaan, kemudian scholarship, awards, mentorship program begitu ya. Apa sih gitu ya. Jadi karena kita menjadi minoritas di dalam suatu dunia keteknik atau engineering begitu ya. Jadi kita itu punya peluang kerja untuk perempuan yang spesifik. Nah, itu memang harus dikerjakan oleh engineer wanita begitu ya. Itu justru itu peluang kita begitu ya. Ini adalah beberapa job profile untuk chemical engineering, ada manufacturing, ada kita bisa masuk ke R&D, kita bisa masuk ke proses engineer, kita bisa sales and marketing development engineer, bisa menjadi teknik service engineer yang masing-masing punya kemampuan manajerial ataupun harus punya bekal yang khusus dari setiap pekerjaan. Makanya nanti mungkin setelah kita berkarir di dalam bidang teknik kimia begitu ya, kita harus paham posisi apa yang kita inginkan, kemudian kita menyiapkan bekal untuk karir kita supaya bisa mendukung, artinya dengan pendidikan atau mungkin dengan kompetensi menaikkan, mungkin tidak hanya dengan language, mungkin dengan komputasi atau mungkin dengan kemampuan public speaking atau dan lain sebagainya begitu. Nah, dengan posisi kita minoritas gitu, engineer wanita begitu, ada beberapa negara itu justru sudah memberikan fellowship atau scholarship yang khusus untuk teknik kimia. Itu salah satu, bukan teknik kimia, STEM ya, khususnya science, teknik, engineering, and mathematics gitu ya. Jadi kita punya peluang gitu ya. Kita tidak harus
bertarung dengan yang lainnya. Jadi fellowship atau scholarship itu memang khusus disiapkan oleh oleh suatu organisasi untuk wanita-wanita begitu ya. Kita jadi terhormat gitu wanita-wanita. Jadi misalnya kayak L'Oreal, kayak apa namanya IEEE gitu ya. Jadi memang khusus untuk bekerja bersaing sesama engineer STEM wanita yang jumlahnya mungkin tidak begitu banyak dibanding dengan bidang ilmu yang lainnya. Kemudian mentorship program, jadi kalau nanti sudah mulai berkarir, jangan jangan takut untuk tadi seperti Bu Mary tadi ya, kita harus belajar, kita harus tidak harus secara apa kelas, mungkin kita bisa belajar. Oh ya, waktunya Bu ya. Oke, terima kasih. Ini mungkin itu tadi. Nah, apa rekomendasi? Nah, ini mumpung Ketua BKKPI kita perempuan begitu ya, Bu. Mungkin ada satu nanti kita berharapkan suatu program yang bisa membuat posisi kita engineer wanita itu mempunyai satu tempat di dalam khususnya engineer di Indonesia gitu ya. Terima kasih, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Akan saya tutup dengan pantun begitu ya. Bunga melati harum mewangi, tumbuh mekar di Taman Sari. Semangat Kartini tak akan terganti, menginspirasi insinyur wanita Indonesia. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Prof. Triuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.